Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan materi sekuen kalkulus berdasarkan apa yang saya pahami. Sekuen kalkulus ini kalau saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia jadi kalkulus terurut ya. Ini masalah penerjemahan aja, kalau misalnya kawan-kawan mungkin ada terjemahan lain silahkan, tapi di dalam video ini saya akan terjemahkan sebagai kalkulus terurut karena sekuen itu biasanya terjemahannya terurut kalau di matematika. Mudah-mudahan dengan video ini apa yang sebelumnya mungkin tidak bisa tersampaikan dengan baik melalui tulisan sekarang bisa disampaikan dengan lebih baik lagi. Jadi sekuen kalkulus atau kalkulus terurut ini adalah suatu metode uji validitas argumen ya. Dan untuk mengetahui bagaimana kalkulus terurut ini bekerja dalam pengujian validitas argumen, ada beberapa hal yang harus kita ketahui terlebih dahulu. Yang pertama, bahwa argumentasi yang valid adalah suatu tautologi. Jadi kalau suatu argumentasi dan argumentasi tersebut valid, maka dia adalah tautologi. Artinya dia tidak mempunyai kemungkinan salah. Jika dia masih mempunyai kemungkinan salah, yang berarti dia bukan tautologi, maka dia bukanlah suatu argumentasi yang valid. Jadi argumentasi yang valid itu kan terdiri dari premis dan kesimpulan ya. Nah, ini sifatnya implikatif, bahwa jika premis-premisnya benar akan mengimplikasikan kesimpulannya menjadi benar. Nah, kalau misalnya premisnya benar tapi kesimpulannya belum tentu benar, maka itu bukanlah tautologi dan itu bukan argumentasi yang valid. Yang kedua yang harus kita ketahui juga yaitu bahwa uji validitas argumen berarti menguji apakah argumentasi tersebut adalah tautologi atau bukan. Nah, karena yang tadi yang pertama, argumentasi yang valid adalah tautologi, maka uji validitas argumen itu adalah menguji apakah argumentasi tersebut adalah tautologi atau bukan. Jika argumentasi tersebut tautologi, maka argumentasi tersebut valid, tapi jika bukan tautologi, maka argumentasi yang diberikan tersebut tidak valid. Yang ketiga yang penting untuk kita ketahui yaitu bahwa suatu tautologi ekuivalen dengan setiap tautologi lainnya. Jadi setiap tautologi itu ekuivalen karena nilai kebenarannya selalu sama, yaitu selalu benar dalam setiap kondisi. Maka setiap tautologi itu ekuivalen. Beberapa bentuk tautologi sederhana misalnya A dan A atau bukan A. Nah, itu dalam kondisi apapun selalu benar. Ada juga jika A maka A. Nah, jika A maka A itu sama, selalu benar juga. Maka jika A maka A dan A atau bukan A itu ekuivalen. Ada juga misalnya tautologi yang berbentuk negasi dari A dan bukan A. Kalau A dan bukan A sendiri itu absurditas, nilainya selalu salah. Nah, negasinya berarti selalu benar. Nah, itu juga karena dia tautologi, maka dia ekuivalen dengan tautologi lain. Semisal jika A maka A tadi dan A atau bukan A. Nah, dan ketiga tautologi ini juga pasti ekuivalen dengan argumentasi kalau argumentasi tersebut valid. Kalau misalnya tidak valid, maka dia tidak akan ekuivalen. Karena kalau argumentasi yang valid ada kemungkinan salah, maka dia tidak ekuivalen dengan tautologi manapun. Itu yang ketiga. Yang keempat, nah ini kalkulus terurut itu menguji apakah suatu argumentasi ekuivalen dengan tautologi atau tidak. Nah, jadi karena berdasarkan yang ketiga tadi bahwa semua tautologi itu ekuivalen dengan tautologi lainnya, maka kalkulus terurut tadi menguji
apakah suatu argumentasi ekuivalen dengan tautologi atau tidak? Karena jika dia ekuivalen maka berarti argumentasi tadi juga tautologi dan berarti argumentasi tersebut valid. Jika tidak ekuivalen dengan tautologi maka argumentasi tersebut bukanlah tautologi dan argumentasi tersebut tidak valid. Nah, jadi ada 4 hal ini yang harus kita pahami terlebih dahulu untuk kemudian memahami bagaimana kalkulus terurut bekerja untuk menguji validitas suatu argumen. Sekarang kita akan memasuki aksioma ya. Jadi ingat bahwa yang poin keempat sebelumnya ya. Poin keempat yaitu bahwa kalkulus terurut itu menguji apakah suatu argumentasi ekuivalen dengan tautologi atau tidak. Nah, jadi ada tautologi yang dijadikan aksioma atau dijadikan parameter. Jika suatu argumentasi ekuivalen dengan parameter ini, dengan aksioma ini, maka dia valid. Tapi jika tidak ekuivalen dengan aksioma maka dia tidak valid. Nah, aksioma yang digunakan dalam sekuen kalkulus ini adalah tautologi dengan bentuk jika A maka A. Ini adalah aksioma yang digunakan dalam kalkulus terurut. Jika A maka A. Jika A maka A ini dapat kita turunkan menjadi jika A dan gamma maka A. Ini huruf gamma ya, yang mirip Y ini gamma kecil. Jadi huruf gamma itu ada dua, ada gamma besar, ada gamma kecil. Nah, yang ini gamma kecil. Jadi yang kedua ini juga jika A dan gamma maka A ini adalah sebuah tautologi juga. Kalau misalnya di deduksi alami ini seperti konjungsi eliminasi. Ada A dan gamma, lalu gammanya kita eliminasi maka melahirkan A. Jadi ini juga adalah sebuah tautologi, turunan dari tautologi yang pertama yaitu jika A maka A. Kita dapat turunkan menjadi jika A dan gamma maka A. Gamma ini penambahan di pengantar ini tidak terbatas hanya satu saja tapi bisa beberapa. Nah, ini ada saya tampilkan jika A dan gamma 1 dan gamma 2 dan seterusnya hingga gamma M maka A. Ini juga tautologi, nilainya benar untuk semua kemungkinan. Dia tidak peduli apakah ada gamma yang salah atau tidak. Misalnya gammanya benar semua maka dan A juga benar, maka sudah pasti A yang di pengantar di pengiring juga benar. Tapi jika gammanya salah, misalnya gammanya salah, ya berarti ini juga tetap benar, karena jika pengantar salah satu gamma aja yang salah kan, karena perangkainya ini konjungsi semua dan semua, maka kalau salah satunya salah pengantarnya salah dan implikasi tetap benar. Nah, jadi sebanyak apapun kita menambah proposisi pada pengantar, maka aksioma A dan gamma 1 dan gamma 2 dan seterusnya hingga gamma M itu, maka A itu tetap benar. Nah, selain melakukan penambahan pada pengantar, kita juga bisa melakukan penambahan pada pengiring tanpa mengubah nilai kebenaran. Jadi jika pengantar tadi kita beri perangkai dan, ada pengantar untuk proposisi tambahan kita beri perangkai dan, maka pada pengiring kita menambahkan proposisi lain pada pengiring, itu kita rangkai dengan perangkai disjungsi atau perangkai atau. Nah, ini
Jadi ini juga suatu tautologi ya. Jika A maka A atau delta. Ini huruf delta. Delta kecil. Nah, ini kalau dalam deduksi alami itu disebut sebagai disjungsi introduksi. Yaitu kalau kita punya A, maka kita bisa menyimpulkan bahwa A atau delta. Jadi ini juga tidak, walaupun kita berikan penambahan di pengiring, tidak merubah nilai dari tautologi. Tautologi tetap benar untuk semua kemungkinan. Dan sama seperti yang tadi, kita bebas menambahkan berapa saja. Delta 1, delta 2, delta dan seterusnya sampai delta n. Ini dengan perangkai atau pada pengiring, maka nilainya tetaplah benar untuk semua kemungkinan. Kalau A benar, maka kita tidak perlu lagi menyelidiki kebenaran delta 1 dan delta 2 dan seterusnya, karena itu salah satu saja yang benar. A tadi benar, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa pengiring benar. Nah, dan ini juga bisa digabung ya menjadi seperti ini. Jika A dan gamma 1 dan gamma 2 dan gamma seterusnya sampai gamma n, maka A atau delta 1, delta 2, delta 3 dan seterusnya sampai delta n. Ini juga merupakan aksioma, merupakan tautologi. Jadi ini juga tidak merubah nilai kebenaran. Ini jadi seperti menggabungkan antara konjungsi eliminasi dan disjungsi introduksi. Awalnya kita punya A dan gamma 1 dan gamma 2 dan seterusnya hingga gamma M. Kita eliminasi semua gamma jadi A saja, lalu kita lakukan disjungsi introduksi dengan menambahkan delta 1, delta 2 dan seterusnya hingga delta n. Jadi ini adalah suatu tautologi juga. Berapapun kita menambahkan gamma, berapapun kita menambahkan proposisi lain pada pengantar, dan berapapun kita tambahkan juga proposisi lain pada pengiring, maka nilai kebenarannya tidak berubah. Selanjutnya, gamma dan delta ini tidak harus selalu berbentuk proposisi tunggal. Jadi dia bisa juga proposisi tunggal, tapi bisa juga proposisi majemuk. Ya, ini misalnya contoh, jika A dan B maka A atau C. Di sini ada penambahan proposisi tunggal B pada pengantar dan proposisi tunggal C pada pengiring. Jadi B ini yang tadi kita sebut dengan gamma, sedangkan C ini yang tadi kita sebut dengan delta. Ini contoh kalau gamma dan deltanya proposisi tunggal. Berikutnya ini ada contoh gamma dan delta adalah proposisi majemuk. Jadi gammanya berupa B atau C, sedangkan deltanya berupa D dan E. Nah, jadi seperti ini juga tidak masalah ya, selama perangkai utama pada pengantarnya tetap konjungsi, tetap dan perangkai utama pada pengiringnya itu tetap disjungsi atau. Jadi gammanya, walaupun gammanya tadi misalnya pada pengantar gammanya berupa B atau C, jadi ada perangkai disjungsi di situ, tapi ini tidak masalah ketika dia dirangkai dengan proposisi A pada pengantar dengan perangkai dan. Begitu juga dengan delta, walaupun deltanya pada pengiring itu bukan proposisi disjungsi tapi konjungsi D dan E, tapi selama dia dirangkai dengan A pada pengiring dengan perangkai disjungsi, perangkai atau, maka dia tetap benar, tetap tidak merubah nilai tautologinya. Contoh berikutnya
ada A dan bukan B. Jika A dan bukan B, maka A, atau jika C maka D, atau bukan E atau F. Nah, ini ada penambahan 2 buah delta ya. Delta satunya jika C maka D, delta 2-nya bukan E atau F. Negasi dari E atau F. Nah, ini selama perangkainya tetap disjungsi pada pengiring, maka nilai kebenarannya juga tidak akan berubah. Dan di pengantar ada delta, ada negasi B sebagai gamma. Itu juga selama dia walaupun dia negasi, tapi selama dia dirangkai dengan perangkai konjungsi pada pengantar, maka kebenaran implikasi secara keseluruhan ini tetap tautologi. Nilai kebenarannya sama dengan tautologi. Nah, sekarang gamma 1, gamma 2 dan gamma 3 itu dan seterusnya hingga gamma M, gamma kecil ya, itu himpunan dari gamma-gamma kecil tadi sekarang kita simbolkan dengan gamma besar. Jadi gamma besar ini adalah kumpulan gamma-gamma kecil yang baik gamma kecil tadi proposisi tunggal ataupun proposisi majemuk, yang kemudian semuanya dirangkai dengan perangkai konjungsi atau perangkai dan itu. Jadi gamma besar. Sedangkan delta kecil tadi, delta 1, delta 2 dan seterusnya hingga delta n itu dapat kita simbolkan secara keseluruhan sebagai delta besar. Jadi delta besar ini adalah kumpulan delta kecil yang dirangkai dengan perangkai disjungsi atau perangkai atau, baik delta kecil tadi proposisi tunggal ataupun proposisi majemuk yang bisa berisi berbagai macam perangkai. Tapi perangkai utamanya adalah perangkai disjungsi. Nah, ini jika A dan gamma, maka A atau delta. Ini sama sekali tidak akan merubah kebenaran tautologi apapun isi dari gamma besar dan gamma dan delta besar ini. Nah, karena konjungsi ini sifatnya komutatif, artinya bisa diputar. A dan gamma itu sama dengan gamma dan A, sementara A atau delta juga sama saja dengan delta atau A. Jadi baik konjungsi maupun disjungsi ini sifatnya komutatif, artinya dia bisa ditukar tempatnya. Jika A dan gamma, maka sama saja dengan gamma dan A. Begitu juga dengan A dan A atau delta bisa ditukar menjadi delta atau A. Nah, ini bentuk yang terakhir ini yang sering kita lihat ya di kalkulus terurut, gamma besar dan delta besar. Sekarang kita beralih ke pembahasan berikutnya. Nah, di sini saya tampilkan sebuah implikasi di mana pengantarnya terdiri dari beberapa buah proposisi yang dirangkai dengan operator konjungsi, sementara pengiringnya ini juga terdiri dari beberapa proposisi yang dirangkai dengan operator disjungsi. Ini baik L kecil maupun R kecil ini sama seperti tadi ya, dia bisa proposisi majemuk, bisa juga proposisi tunggal. Nah, kalau kita menemukan bentuk seperti ini L1 dan jika L1 dan L2 dan seterusnya hingga Ln, maka R1 atau R2 atau seterusnya hingga Rn. Ini kalau kita himpun ya, sama seperti tadi L kecil, semua L kecil itu dihimpun dalam L besar. Jadi L besar ini artinya L kecil, beberapa L kecil yang dirangkai dengan operator
konjungsi. Sementara R besar ini adalah himpunan dari beberapa R kecil yang dirangkai dengan operator disjungsi. Nah, jika kita menemukan bentuk seperti ini, jika L besar maka R besar. Jadi jika L maka R ini ekuivalen dengan tautologi jika dan hanya jika ada I dan J sehingga LI ekuivalen dengan RJ. Nah, ini agak matematis sedikit bahasanya ya. Jadi ini adalah definisi ya. Definisi kapan kita menyebut jika L maka R sebagai tautologi. Nah, jika L maka R itu tautologi atau ekuivalen dengan tautologi itu saat ada I dan J sehingga LI kongruen dengan ekuivalen dengan RJ. Jadi I dan J di sini bilangan asli ya. Jadi kan tadi ada L1, L2, L3 dan seterusnya hingga Lm. Nah, Li di sini adalah salah satu dari L1, L2 dan seterusnya tadi. Salah satunya itu apa saja? Pokoknya ada salah satu Li dan salah satu L dan salah satu R, salah satu L kecil dan salah satu R kecil yang sama, yang ekuivalen. Maka jika L besar maka R besar tadi itu adalah sebuah tautologi. Tautologi yang semacam ini yang kemudian dijadikan parameter di kalkulus terurut ya. Jadi kalkulus terurut kalau awalnya tadi jika L maka R ya dengan operator implikasi, maka operator implikasi ini pada kalkulus terurut itu dirubah menjadi simbol turnstile ya. Atau ini L turnstile R ini bisa dibaca L dapat membuktikan R. Jadi L dapat membuktikan R. Jika L benar ya berarti R juga benar. Jadi kenapa digunakan simbol turnstile padahal maksudnya juga sama seperti implikasi? Ini agar membedakan dengan simbol implikasi yang mungkin ada di argumentasi yang ingin kita uji. Jadi kalau argumentasi yang ingin kita uji tadi mengandung simbol implikasi, maka untuk membedakannya dengan simbol utama pada kalkulus terurut, yaitu dengan menggantinya dengan simbol turnstile seperti ini ya. L turnstile R bisa dibaca dengan L dapat membuktikan R. Nah, ini tadi L tadi sama seperti tadi, itu himpunan L1, L2 dan seterusnya hingga Lm. Nah, ini untuk L yang tadinya perangkai utamanya adalah dan pada pengantar. Nah, dan simbol dan tadi ini kita ganti dengan tanda koma. Tanda koma ini kalau dalam matematika juga dipakai untuk memisahkan anggota-anggota himpunan, sama seperti ini ya. Karena L besar itu himpunan yang anggotanya adalah beberapa L kecil, maka L kecil tadi dipisah dengan simbol koma masing-masingnya. Nah, ini untuk di ruas kanan, di ruas kiri atau di L ini, koma ini berarti dan ya. Koma ini berarti dan. Sementara di ruas kanan atau di R besar ini tanda koma yang menjadi pembatas antara R kecil dan R kecil lainnya itu adalah sama dengan atau sama dengan operator disjungsi. Jadi berbeda ya, koma di kiri dan koma di kanan itu maknanya berbeda. Nah, ini tentu jika ada L kecil yang salah, maka implikasi tetap bernilai benar. Tapi jika L benar semua, maka syarat agar implikasi dapat bernilai benar yaitu ada salah satu R kecil yang benar. Kenapa tidak semua? Karena tadi ingat bahwa di sebelah kanan itu tanda koma ini berfungsi seperti disjungsi atau.
sesuai dengan aksioma yang kita bahas sebelumnya. Nah, L turnstile R ini adalah tautologi, ekuivalen dengan tautologi jika dan hanya jika ada I dan J sehingga LI ekuivalen dengan RJ, sama seperti tadi ya. Jadi definisi ini yang dijadikan patokan utama kita saat melakukan uji validitas argumen dengan kalkulus terurut. Jadi argumentasi tadi, misalnya argumentasinya adalah X. Nah, ada suatu argumentasi yaitu X. Nah, kita manipulasi X ini menjadi bentuk L turnstile R, menjadi bentuk yang digunakan dalam kalkulus terurut. Nah, kita rubah tanpa merubah nilai kebenarannya, jadi X tadi kongruen dengan ekuivalen dengan L turnstile R. Nah, jika sudah kita buat seperti ini, kita manipulasi bentuk X tadi menjadi L turnstile R, maka argumentasi tadi valid, argumentasi X tadi valid jika dan hanya jika L turnstile R adalah tautologi. Ini mudah-mudahan mudah dipahami ya, karena ini sebenarnya sangat sederhana, cuma mungkin bahasa penyampaiannya agak ribet sedikit. Nah, ini jadi X tadi valid, argumentasi X valid tadi jika setelah dirubah bentuknya menjadi L turnstile R dan L turnstile LR tadi ekuivalen dengan tautologi, maka argumentasi X tadi valid. Nah, jadi itu yang digunakan dalam kalkulus terurut untuk menguji validitas argumen X.